Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Bagus Saputra, NIM saya 25343109. Saya dari Universitas Negeri Padang. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami berupa tugas mata kuliah Fundamental Programming. Nah, di sini langsung kita mulai saja. Di sini ada include Studio H dan include String H. Di sini berfungsi untuk sebagai library yang dimana fungsi-fungsinya akan kita gunakan dalam pembuatan program. Lalu di sini ada struct watch yang berisi beberapa tipe data, yaitu ada char, integer, dan float. Di sini ada kode yang nilainya itu ada 10, char nama yang value-nya itu ada 30, dan ada integer jumlah, float harga. Lalu di sini ada struct watch data watch berupa array yang dapat menyimpan sampai 50 data. Lalu ada integer total data sama dengan 0. Dan di sini ada fungsi pertama, yaitu fungsi input data. Di fungsi input data di sini ada integer n. Lalu kita akan diminta untuk memasukkan jumlah data yang ingin kita tambah. Di sini kita akan menginput jumlah data yang akan kita tambah di scanf %d nn. Lalu di sini ada fungsi untuk loopingnya, yang dimana integer loopingnya ini fungsinya itu adalah integer i sama dengan 0, i kurang dari n, dan increment. Yang cara kerja itu nanti jika kita memasukkan di sini jumlah data yang ingin kita tambah itu ada 2, maka di sini akan loopingnya itu akan berulang sebanyak 2 kali gitu. Lalu di sini akan printf akan diminta data ke %d, maksudnya itu data ke pertama, total data plus 1. Kenapa di sini plus 1? Karena agar dimulai dari 1, tidak dari 0. Lalu di sini ada fungsi input kode, scanf %s, data watch, total data titik kode, ada nama. Di sini kita pakai gets agar bisa pakai spasi. Data watch total data titik nama, jangan lupa plus stdin untuk membersihkan lainnya. Lalu ada stock dan di scanf %d and data watch total data titik jumlah. Ada harga scanf %f and data watch total data titik harga. Dan ada total data increment. Lalu setelah kita tambahkan fungsi inputnya semua udah kita masukkan, di sini akan muncul notifikasi data berhasil ditambahkan. Nah, ini ditambahkan kemana? Maka kita akan masuk ke fungsi selanjutnya. Di sini ada tampilkan tabel. Nah, fungsi yang kita inputkan tadi akan tampil di tabel, di fungsi tampilkan tabel. Di sini ada if total data sama dengan 0, maka belum ada data. Maksudnya apa? Jika kita di sini belum menambahkan total datanya tadi, belum menginput data, maka di sini akan muncul notifikasi belum ada datanya gitu. Lalu di sini ada fungsi, bukan fungsi ya, di sini ada program atau prompt untuk tabelnya. Di sini ada data di jam tangan. Kita panggil yang kita input tadi berupa %min 4s, %min 20s, %min 7s, dan %min 12s. Untuk kode watch stock harga yang kita input tadi. Lalu di sini ada perulangannya, ada loopingnya, integer i kurang dari total data, dan i plus. Nah, ini berfungsi untuk data yang kita input tadi ditampilkan dalam sebuah tabel. Lalu kita masuk ke fungsi selanjutnya, yaitu adalah fungsi transaksi, yang dimana transaksi ini diperlukan karena program kami yaitu adalah fungsi sistem transaksi jam tangan. Ini if total sama dengan 0 sama kayak tadi. Nah, di fungsi transaksi ini sini kita masukkan tampilkan tabel agar lebih jelas ya. Agar lebih jelas kita mau barang yang mana yang akan kita beli, kita mau jam tangan yang mana yang kita beli berdasarkan kode ya. Sini ada kita declarations variable, char kode 10, float diskon, float subtotal, float total. Nah, jika kita masuk ke fungsi transaksi, di sini akan muncul transaksi pembelian dan kita akan diminta untuk memasukkan kode watch untuk transaksi. Sini ada printf, masukkan kode watch untuk transaksi, dan scanf %s kode. Misalnya di sini di tabelnya itu kodenya ada 01, kita masukkan 01 di sini, maka kita akan langsung kita olah di fungsi searching selanjutnya. Ini fungsi searchingnya, integer fontnya, ini font sama dengan i. Nah, ini fungsi fontnya ya, untuk
Untuk fungsi found-nya atau fungsi searching-nya di sini, jika ditemukan maka akan muncul notifikasi watch ditemukan. Nanti akan ada muncul kodenya itu apa, namanya itu apa, jumlah stoknya itu berapa, dan harganya itu berapa berdasarkan tabel yang kita panggil kodenya tadi. Lalu ada integer beli di sini printf. Kita diminta untuk masukkan jumlah yang kita beli dari barang yang kita panggil tadi kodenya berdasarkan stok. Scanf persenan beli, misal kita pengen belinya jumlahnya itu ada 2 dan stoknya itu ada 20, maka kan berkurang gitu kan stoknya jadi 18 kayak gitu. Lalu di sini ada percabangan beli. Jika belinya itu lebih dari jumlah, ya. Jika kita beli berdasar lebih dari jumlah stok, misalnya jumlah stoknya itu ada 20, kita beli 21, maka di sini akan muncul stok tidak mencukupi dan transaksi dibatalkan. Maka itu tidak dapat kita lanjutkan karena stoknya itu nggak cukup gitu. Lalu di sini ada fungsi subtotal, beli dikali harganya, data watch found harga, jika ditemukan harganya berapa, jumlah beli dikali harga, maka itulah totalnya. Nah, di sini fungsi diskon, jika beli lebih dari 1, maka kita akan dapat diskon setotal dikali 0,15. Total subtotal dikurang diskon. Di sini kita dapat simpulkan diskonnya itu 15% jika kita beli lebih dari satu barang. Di sini printf Anda mendapatkan diskon 15%, nanti ada berapa. Atau jika kita beli satu aja, kita jumlah tidak melebihi 2, Anda tidak dapat diskon, nanti muncul seperti itu. Lalu printf totalnya itu nanti muncul berapa, dan total yang harus kita bayar itu nanti muncul di layoutnya. Ini data watch found jumlah dengan beli. Printf stok berhasil diperbarui sisa stok. Data watch found titik jumlah ini untuk apa? Untuk memperbarui stok yang kita beli. Misal kita beli tadi kan ada 2, stoknya 20, kan tinggal 18 stoknya kan. Kita perbarui dan akan muncul ditampilkan data lagi dari 18 gitu, nggak 20 lagi stoknya. Selanjutnya di sini ada fungsi sorting by harga untuk mengurutkan berdasarkan harga termurah gitu. If total data sama 0, belum data tidak ada atau tidak dapat diurutkan. Nah, sedangkan kalau datanya ada, maka di sini ada fungsinya, fungsi sortingnya. Bisa kita lihat di sini fungsi sortingnya. Nah, nanti ada muncul layoutnya, data berhasil diurutkan berdasarkan harga dari yang termurah sampai yang termahal. Gitu. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke fungsi identitas. Di sini fungsi identitas ada printf nama kelompok. Di sini berupa kelompok kami, di sini ada anggota. Yang pertama itu printf nama Dimas Bagus Saputra, NIM 25343109 saya sendiri. Lalu Anissa Ramadhani, NIM 25343103 yang akan menjelaskan output nanti. Lalu namanya Fatur Rahman Zaalan 25343114 berupa editor di video ini. Nah, lalu kita masuk ke fungsi utamanya. Di sini ada integer main, integer pilihan. Integer pilihan ini buat apa? Integer pilihan ini buat kita milih untuk menunya nanti. Nah, kita buat judulnya di sini menggunakan printf, program transaksi jam tangan judulnya. Judul program kami. Lalu di sini ada sebuah tipe looping do while yang dimana perintahnya di sini ada do printf. Jika printf-nya isi menu utamanya itu sebagai berikut. Ada judul berupa menu utama. Yang pertama input data, yang kedua tampilkan data, yang ketiga data berdasarkan harga termurah atau berupa sorting, yang keempat transaksi, yang kelima identitas programmer atau kelompok, lalu yang keenam keluar. Dan di sini ada printf \n pilih menu. Dan kita scanf. Kenapa kita scanf? Karena untuk memilih menunya itu kita memilih menu berapa yang ada di menu ini. Lalu kita gunakan masukkan lagi fungsi switch case untuk loopingnya. Di sini ada switch pilihan. Jika kita memilih case 1 maka akan muncul input data. Jika kita memilih case 2 maka akan muncul tampilkan tabel. Jika kita memilih case 3 maka akan muncul sorting by harga atau berdasarkan harga termurah. Lalu jika kita memilih 4 ada transaksi, jika kita memilih 5 ada identitas kelompok, jika kita memilih 6 maka programnya itu selesai. Break dan defaultnya itu pilihan tidak valid jika ada
ini kita mengetik pilihan selain angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Dan while-nya pilihannya itu perulangannya sampai 5. Lalu return now. Nah, demikianlah penjelasan program dari kelompok kami. Untuk outputnya akan dijelaskan oleh Anissa Ramadhani. Terima kasih. Halo, di sini saya akan mendemonstrasikan hasil running program transaksi jam tangan yang sudah kami buat menggunakan bahasa C. Pada program ini terdapat beberapa menu utama yang dapat kita pilih seperti input data, menampilkan data dalam tabel, pengurutan harga, transaksi pembelian, dan menampilkan identitas programmer. Saat program dijalankan, akan muncul menu utama yang terdiri dari 6 pilihan. Pengguna bisa memilih menu sesuai dengan kebutuhannya, mulai dari memasukkan data jam tangan hingga memilih menu keluar dari program. Pertama, saya akan memilih menu input data. Di sini, pengguna akan diminta memasukkan jumlah data jam tangan yang ingin ditambahkan. Setiap data terdiri dari kode jam, nama jam, jumlah stok, dan harga. Setelah semua data berhasil diinput, sistem akan menyimpan data ke dalam array dan menampilkan pesan bahwa semua data berhasil ditambahkan. Baiklah, di sini akan saya cobakan langsung untuk memilih menu pertama, yaitu input data. Di sini saya akan menambahkan 3 data jam tangan. Dengan data yang pertama berisi kode jam 01, nama jam tangan Casio, stok 7 dengan harga 450.000. Data yang kedua dan kode jam 02, nama Fossil, stok 6 dengan harga 250.000. Data yang ketiga dan kode jam 03 dengan nama Alba, stok 8 dengan harga 350.000. Baiklah, di sini sistem mengatakan data berhasil ditambahkan. Baiklah, setelah sistem memberi pesan bahwa data yang kita inputkan berhasil ditambahkan, maka ia akan mengembalikan kita ke menu utama. Di sini saya akan melanjutkan pada menu kedua, yaitu tampilan data dalam bentuk tabel. Pada menu ini, semua data jam yang telah kita input akan ditampilkan dalam bentuk tabel. Tabel ini menampilkan kode jam, nama jam, jumlah stok, dan harga dari masing-masing jam tersebut. Baiklah, di sini langsung saja saya akan memilih menu kedua. Di sini kita bisa lihat data dalam bentuk tabel. Data-data ini diambil dari menu input data tadi, lalu ditampilkan dalam bentuk tabel, seperti yang kita lihat sekarang. Setelah data ditampilkan dalam bentuk tabel, maka sistem akan mengembalikan kita pada menu utama. Di sini saya akan melanjutkan ke menu ketiga, yaitu data berdasarkan harga termurah. Pada menu ini, data akan diurutkan dari harga yang termurah hingga ke yang termahal berdasarkan metode sorting. Setelah proses pengurutan selesai, data akan langsung ditampilkan kembali dalam bentuk tabel. Baiklah, di sini akan saya cobakan memilih menu ketiga. Di sini kita bisa lihat di dalam tabel bahwa data sudah diurutkan dari harga paling murah ke yang paling mahal. Berbeda dari menu kedua, yang dimana tabelnya berisikan data sesuai dengan yang kita inputkan saja. Pada tabel yang ketiga, data sudah disorting dari harga paling murah hingga ke yang paling mahal. Baiklah, setelah data berhasil ditampilkan dalam bentuk tabel dari harga yang termurah hingga yang termahal, maka sistem akan mengembalikan kita ke menu utama. Di sini saya akan melanjutkan ke menu yang keempat, yaitu transaksi. Pada menu ini, sistem akan menampilkan tabel data jam tangan terlebih dahulu. Setelah itu, pengguna diminta untuk memasukkan kode jam tangan yang ingin dibeli. Jika kode ditemukan dan stok tersedia, maka pengguna bisa memasukkan jumlah pembeliannya. Jika jumlah pembelian lebih dari 1, maka sistem akan memberikan diskon sebesar 15%. Setelah itu, sistem akan menampilkan subtotal, diskon, total pembayaran, dan stok barang akan otomatis berkurang sesuai dengan jumlah pembelian kita. Baiklah, di sini saya akan mencobakan langsung untuk memilih menu yang keempat,
Di sini kita bisa lihat bahwa sistem menampilkan tabel data jam tangan. Di sini saya akan memasukkan kode jam tangan jam 01. Lalu sistem memberikan pesan bahwa jam ditemukan dengan kode jam 01, nama Casio, jumlah stok 7 dan harga 450.000. Di sini saya akan memasukkan jumlah yang dibeli sebanyak 2. Lalu sistem akan menampilkan pesan bahwa Anda mendapatkan diskon 15% sebesar 135.000. Subtotal dari semuanya adalah 900.000 dan total yang harus saya bayarkan adalah 765.000. Stok berhasil diperbarui, sisa stok adalah 5. Baiklah, di sini akan saya cobakan menu yang keempat. Sekali lagi, namun saya akan memasukkan kode jam yang salah. Misalnya jam 04. Di sini kita bisa lihat di dalam tabel bahwa jam dengan kode jam 04 itu tidak ada. Nah, beginilah hasilnya. Sistem akan memberi pesan bahwa kode jam 04 tidak ditemukan. Setelah itu saya akan cobakan sekali lagi menu yang keempat. Saya akan memasukkan kode jam yang benar, misalnya jam 01. Namun kali ini saya akan memasukkan jumlahnya melebihi dari stok yang ada. Misalnya pada kode jam 01, stok terakhirnya adalah 5. Di sini akan saya coba untuk membeli sebanyak 6. Maka sistem akan memberikan pesan bahwa stok tidak mencukupi dan transaksi dibatalkan. Begitulah cara kerja program transaksi jam tangan kelompok kami ini. Baiklah, karena transaksi jam tangan sudah kita lakukan, di sini saya akan memilih menu yang ke-6, yaitu keluar. Di sini sistem menampilkan pesan bahwa program selesai. Dan program transaksi jam tangan itu akan berhenti sampai di sini. Baiklah, yang terakhir saya akan melanjutkan ke menu yang kelima, yaitu identitas programmer. Di sini sistem akan menampilkan nama kelompok saya. Yang pertama terdiri dari Dimas Bagus Saputra dengan NIM 25343.109. Yang kedua ada Anissa Ramadhani 25343.103. Dan yang ketiga ada Fatur Rahman Zaalan dengan NIM 25343.114. Baiklah, demikian demonstrasi hasil running program transaksi jam tangan yang sudah kelompok saya buat. Kesimpulannya, program transaksi jam tangan ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman C dengan tujuan untuk memudahkan transaksi pembelian jam tangan secara sederhana. Pengguna dapat memahami konsep dasar struct, array, fungsi, serta penerapan searching dan sorting. Program menyediakan fitur input data, menampilkan data dalam bentuk tabel, melakukan transaksi pembelian dengan diskon, serta mengurutkan data berdasarkan harga. Baiklah, itu saja saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.